Tapi andai kita membicarakan secara general, Mas Enda, terkait Ya, seringkalinya kebocoran data-data pengguna ini yang mana cukup masif gitu ya beberapa waktu lalu dan juga bahkan hingga saat ini, apa yang kiranya juga bisa ya. dilakukan oleh para pengguna media sosial? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi sebenarnya karena ada undang-undang atau peraturan regulasi yang sudah jauh lebih ketat di luar ya secara global, maka sebenarnya penyedia layanan secara global, misalnya ya Facebook, Google, grupnya Meta, grupnya Google, grupnya Amazon dan lain sebagainya, karena mereka sudah harus mengikuti peraturan yang lebih ketat seperti di EU gitu di European Union, maka sebenarnya aturan yang mereka miliki secara internal jadinya sudah lebih ketat gitu. Kalau kita berkaca kepada beberapa tahun ke belakang, adanya kebocoran-kebocoran, itu adalah kebocoran-kebocoran data yang terjadi di platform-platform di Indonesia sebenarnya, penyedia layanan e-commerce kan. Bahkan juga lembaga pemerintahan. Nah, data-data itu yang bocor. Walaupun katanya ada juga pembelaan bahwa itu bukan data, tidak seluruh data, lalu kemudian ada juga pembelaan datanya mungkin sudah kadaluarsa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kembali yang data yang bocor itu justru malah di layanan-layanan yang datang dari Indonesia. Nah, kita sekarang sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi sehingga salah satunya adalah kalau kita secara kolektif mengadukan penyedia layanan yang mengalami kebocoran data, maka ada sanksi denda di situ gitu. Sehingga ini harusnya membuat siapapun mereka yang mengumpulkan data, mengcompile data, perusahaan luar negeri maupun perusahaan Indonesia, jadi harus lebih berhati-hati karena ketika itu bocor dan kemudian pihak yang dirugikan itu melaporkan, maka ada sanksi di situ. Gitu. Sedangkan sebelumnya tidak ada aturan itu. Gitu. Jadi sebenarnya kita sekarang sudah lebih punya regulasi, tapi sepengetahuan saya belum ada perusahaan Indonesia pun yang dituntut atau diadukan menggunakan undang-undang perlindungan data pribadi itu, sehingga mungkin ya kita masih menunggu aplikasi ya dari adanya undang-undang perlindungan data pribadi tersebut gitu. Oke, baik. Kalau itu dari sisi pengguna, Anda melihat dari sisi pemerintah, apakah sebagai pengamat Anda sudah melihat juga pemerintah kita sudah berupaya cukup optimal terkait perlindungan data dari masyarakat kita? Ya, salah satunya dengan hadirnya undang-undang perlindungan data pribadi tadi ya, yang mana diajukan pemerintah, disetujui oleh DPR, sehingga minimal kita punya semacam kerangka gitu ya, punya semacam framework apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebocoran data atau bagaimana memperlakukan data lah seharusnya. Jadi visi misinya harusnya ada di situ gitu. Nah, cuma ke depan saya rasa memang ini bukan di dalam tingkat kemampuan seorang pengguna gitu ya, kecuali seorang pengguna yang memang punya kemampuan IT gitu ya, tapi harus dilakukan secara kolektif karena balik lagi kebocoran data yang sering terjadi itu bukan kebocoran data dari pihak penyedia layanan, seringkali malah kebocoran data yang terjadi adalah kebocoran data dari kita sebagai pengguna sendiri gitu, misalnya sebagai contoh lewat phishing gitu ya, lewat hacking. Balik lagi nih karena kelalaian kita, karena ketidaktahuan kita, misalnya kita menginstall sebuah aplikasi yang berpura-pura sebagai sebuah undangan pernikahan, misalnya sebagai sebuah file e-tilang, kemudian kita install di aplikasi, ternyata data kita semua kesedot oleh layanan tersebut. Itu pun karena kita memberikan izin untuk mereka mengambil seluruh data yang ada di handphone kita gitu, sehingga kemudian berikutnya akses ke aplikasi banking kita misalnya atau aplikasi pembayaran yang lain pun tersedot di situ. Nah, itu sebenarnya bukan kelalaian di sisi pengguna. Jadi misalnya katakanlah tiba-tiba rekening kita habis gitu ya di saldo e-wallet atau di saldo bank kita, biasanya kebocoran yang terjadi atau modus operandi kebocorannya bukan bocor di layanannya, tapi karena kita sebagai pengguna yang memberikan akses kepada eh, e-wallet maupun rekening bank tersebut gitu. Jadi kembali eh, perlindungan data pribadi di situ tidak berlaku karena perlindungan data pribadi memberikan sanksi pada penyedia layanan. Sedangkan bagi kita sendiri sudah diambil data kita diambil secara pribadi gitu ya, dan kemudian kejahatan yang terjadi adalah langsung data pribadi kita itu digunakan untuk membobol katakanlah gitu ya, e-wallet kita maupun rekening bank kita gitu.